Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pagi hari ini saya akan ikut seminar. Pematerinya adalah Ustadz Nanang Qasim Yusuf atau Ustadz Nakoy. Saya yakin materinya akan sangat menarik dan akan seru sekali. Terus ikuti kegiatan saya hari ini. Terima kasih. Mengapa orang sulit menemukan kebahagiaan? Ya, coba boleh tulis jawabannya masing-masing atau bisa sebutkan dengan cepat ya. Kira-kira mengapa orang banyak sulit menemukan kebahagiaan? Ya, Hatinya terlalu sempit. hatinya sempit ya. Apalagi kurang syukur, tinggi ekspektasinya, terus berpikir negatif, terus banyak mengeluh, terus apalagi? Ada? Pesimis. Kalau ada nanti saya kasih buku saya, buku Basko tentang entrepreneur. Ya jawabannya betul ya. Cepat. 1 menit lagi terakhir waktunya. Kurang syukur ya. Oke, Bapak. Fokus terhadap masalah. Fokus terhadap masalah ya. Ibu? Malas. Prasangka buruk kan? Hindari kata jika ya. Oke, kita lihat ya. Ternyata jawabannya mendekati benar, tapi belum benar yang saya inginkan ya. Teman-teman luar biasa, udah benar semua, tapi tidak sesuai dengan buku happiness ini. Kalau kita baca di depan, ya, ternyata kenapa orang sulit melakukan kebahagiaan? Karena mereka banyak membuat apa? Syarat bahagia. Bukunya udah jelas. Kalau di sini apa? Happiness, ya. Coba temanya kebahagiaan tanpa syarat. Jawabannya berarti, nih, itulah Indonesia itu kadang-kadang nggak fokus ya. Tepuk tangan dong, teman-teman luar biasa ya. Makanya tadi Mas Rahul ingat nggak gerakannya apa? Pelatih kita apa? Fokus ya, teman-teman yang luar biasa ya. Oke, saya ingin melihatkan beberapa orang yang saya coaching ya, yang saya bimbing, yang saya kenal langsung. Mungkin Anda kenal dengan yang ini istri saya tadi, mahasiswa nolak saya ya, tadi ada juga di sini. Ini adalah teman saya, Pak Boy Rafli Ahmad. Istri yang ngasih uang itu ya? Itu. Ibu. Istri yang ngasih uang. Iya, tadi dia dari Kalideres, undangannya orang Kalibata itu. Saya orang Kalibuntu Cirebon ya. Cintanya berakhir di Cirebon, sudah mentok. Ini Ibu Fatima ini suaminya saudara saya di kampung, yang ayahnya baru wafat ya. Jadi saya pikir kepala sekolah ternyata dia yang hadir, jadi rezeki juga ya. Dekat, jadi tapi belum pernah ikut pelatihan ini soalnya. Tidak, Allah baik ya beliau ini. Yang kedua ini saya bilang ke Pak Boy waktu masih jadi Kapolda masih jadi Humas Mabes Polri. Ya, saya sudah sampaikan kalimat barusan tadi. Walaupun fitnah banyak, ujian banyak, ucapkan setiap hari, alhamdulillah Allah, saya bersyukur saya bahagia hari ini. Ya, orang prediksi Pak Boy itu akan berakhir setelah menjadi wakil Pusdiklat Polri di Lebak Bulus. Karir sudah mentok. Kita komunikasi, saya datang ke sana melatih Polwan, mati di Sukabumi namanya apa tuh buat bukan satu lagi ya dekat itu saya sana dan saya bilang ya praktekkan aja Pak Boy. Bahkan teman saya ada orang Mabes Polri dari sini, dia bilang Pak Boy udah berakhir tuh Pak Nokoy, teman Pak Nokoy kadirnya udah mentok, dikasih ke tempat yang nggak bisa naik lagi. Kepala BNPT hari ini. Tepuk tangan dong teman-teman luar biasa ya. Sahabat ini murid ya. Kemudian Krisdayanti ini juga sama ya. Waktu itu pelatihan rumah tangganya betul-betul ujung tanduk dan bercerai. Dia waktu itu ya, apakah saya harus ucapan bahagia ketika saya difitnah, dizolim oleh suami saya? Pernah aja. Ya. Dan kemudian dia bilang, saya boleh nggak mendoakan mas anak bahagia dan saya bahagia Pak Guru? Boleh. Dan saya doakan mas anak hidup baru dengan rumah tangga, saya juga sama. Karena menjadi benar teman-teman. Maksudnya anak juga bahagia dan Asanti dia juga bahagia teman-teman ya. Kemudian ya Ayu Dia Pasar. Mungkin sebagian tahu kalau sinetron itu yang perannya peran apa? Ibu-ibu, betul ya, biasa ibu, kadang-kadang antagonis, kadang-kadang juga ya protagonis teman-teman. Ada Ingrid Kansil. Ya ini alumni ya training teman-teman itu di Pertamina. Ya ini ya program kita hampir 4 tahun berjalan. Ini Direktur SDM, ini
ya, Learning Center is improved. Inilah yang menggagas novel My Name is Nako jadi film, teman-teman. Tepuk tangan dong, teman-teman yang lain ya. PLN, teman-teman luar biasa ya. Mereka saya ajarkan bagaimana bahagia tanpa syarat juga. Ya, karena ternyata saat membuat syarat-syarat itu buat banyak orang akhirnya terjatuh ya, teman-teman. Contoh, ada banyak orang di dalam buku, kalau nanti Anda baca bab pertama buku ini, ya, belief system yang salah tentang bahagia adalah ketika mengatakan saya bahagia jika saya kaya. Nah, kalau belum miskin gimana? Berarti gak bahagia dong. Sudah miskin gak bahagia lagi. Terbayang gak? Makanya terjadi ya rebutan BLT di mana-mana kan? Karena dia yang sudah merasa miskin, dialah yang layak diberikan bantuan. Ya, yang benar dia tetap bahagia walaupun dalam keadaan miskin. Kalau dia ucapkan kalimat tadi afirmasi bahagia, ya, maka akan dalam masalah waktu aja perubahan itu, teman-teman hebat. Orang miskin kalau bahagia, sedekah itu masih mampu loh. Orang kaya kalau gak bahagia, sedekah juga berat, percaya gak? Ada banyak orang kaya, COVID ini gak mau sedekah apa-apa, ada banyak, betul ya? Malah pikir bagaimana cara untung, betul kan? Maka sekarang lagi rame, tadi pagi saya ngomong dengan Pak M ya, Muldoko sudah memberitahu semua rumah sakit harus jelas yang mati penyakitnya apa, betul kan? Jangan anak COVID semuanya. Teman-teman luar biasa ya, dan ini yang menjadi hambatan negeri kita nih teman-teman. Sudah banyak yang miskin dan juga ya afirmasi juga negatif teman-teman yang baik. Coba saya kaya, enak kali ya. Yang kaya, coba saya kayak dia, enak kali ya. Ada ibu-ibu sama suaminya naik mobil ke Indramayu, naik Mercy. Ibu-ibu ini bilang kepada supirnya, mampir dulu supir. Mau mana bu? Ada suami. Itu loh, ya lihat. Ada kakek nenek enak banget makan apa sih pinggir sawah itu, bahagia banget lihatnya. Kita kok sakit mulu, gak boleh makan apa-apa di mobil mewah. Kata supir, iya ya, hanya boleh makan ini oleh dokter semua sakit semua. Kata nenek yang lagi dilihatin oleh orang kaya, itu kayak kita lihatin kayak orang itu kayak, coba kita punya mobil mewah ya kayak bahagia keliling kemana-mana kayak dia lagi makan ikan asin terus saya pengen. Itu yang bahagia yang mana betul ya? Lihat kalau malaikat terlihat bersenyum. Kamu ini ya, bahagia itu yang pandai bersyukur. Ya, jadi kadang-kadang kita nih kalau di Jawa tuh ya tadi nyawang-menyawang itu, ya salahnya betul ya. Jadi merasa enakan jadi bos bilang enakan jadi karyawan, enakan jadi owner, bilang jadi investor. Ya, yang enak ya pandai bersyukur. Bukan teman-teman hebat ya. Nah di buku ini saya tulis suatu hari ada orang yang komplain terus ke Tuhan sampai Tuhan kirimkan malaikat, coba datangi orang itu, minta apa sih? Orang yang selalu komplain, Tuhan ngasih 3 permintaan, minta apapun dikabul. Kemudian dia keluar dari rumah, tanya tetangga pertama, minta apa ya? Sukses. Kedua minta apa? Apa yang sukses kalau nggak kaya? Kaya. Yang ketiga, ngapain kaya kalau sakit? Minta sehat. Yang keempat, ngapain saya kalau nggak bahagia? Minta bahagia. Nanya ke 10 orang beda-beda pendapatnya ya. Bingung juga, sementara 3 permintaan. Pas dia lagi mendekati rumah, ada surat cerai. Ayah, itu rapi dong, berantakan aja kayak gitu. Oh, dapat di 1 permintaan ya. Langsung di malaikat, tolong matilah istri malaikat ya. Terus matilah, meninggallah istrinya gitu. Ya, kemudian orang pada datang kemudian ada orang bilang, memang ya kalau orang baik cepet mati ya Allah. Ternyata istri saya orang baik sekali gitu. Tolong hidupkan istri saya lagi ya, hidup lagi ya, 3 permintaan. Permintaan ketiga nggak pernah diminta-minta oleh dia. Sampai malaikat datang lagi ya, malaikat mengatakan, ayo 1 lagi, nggak minta apa-apa malaikat. Ayo minta, nggak minta apa-apa. Ya udah, Tuhan berpesan, mintalah menjadi hamba yang pandai bersyukur. Sejak menjadi hamba yang pandai bersyukur, dia nggak ada komplain, nggak ada apapun. Dia betul pengennya berbagi dan berbagi teman-teman ya. Sahabat-sahabat yang luar biasa ya, teman-teman. Ini nomor 1 ya.
Saya masih ingat ini dengan waktu itu Kang Aep ya. Kang Aep waktu pertama kali posting buku saya ini, beliau udah bilang pengen datang ke ikut, ya betul ya, Aep seminarnya happiness ya di Pamulang. Dan ternyata ini ada di sini, betul ya. Saya ingat waktu itu pernah ngomong ya, kalau ada seminarnya akan datang, dan datang juga hari ini. Ya. Jadi itu udah berapa bulan yang lalu ya, pada saat awal-awal COVID ya, teman-teman yang kulit. Yang kedua, ada orang mengatakan saya bahagia jika saya apa? Sukses. Bagaimana kalau karir dia ya masih di bawah? Bagaimana kalau dia masih jadi guru honorer? Bagaimana kalau dia bahkan belum dianggap siapa-siapa? Ya, bagaimana kalau kemudian PAUD-nya masih di depan rumah, betul kan? Bagaimana kalau PAUD-nya masih ngontrak? Bagaimana kalau sekolahnya masih ngontrak dan habis kontrakannya? Teman-teman lihat ya, sahabat-sahabat yang kulit. Ya, yang ketiga, ada yang mengatakan bahwa saya bahagia jika saya cantik atau ganteng. Di Hong Kong banyak sekali orang Indonesia yang kemudian mulai memilih suka sesama jenis atau lesbi. Kenapa? Karena dia bilang kalau saya cantik nggak menarik, tapi kalau saya ganteng malah menarik. Maka dia tomboin aja rambutnya, ininya ditomboin jadi cowok, cewek jadi cowok. Ya, teman-teman luar biasa, sahabat yang murid ya, teman-teman luar biasa. Saya bahagia jika saya cantik, saya bahagia ini dan sebagainya. Teman-teman luar biasa, sahabat-sahabat yang murid. Kalau Anda lihat di Amerika, sebenarnya artis-artis yang memang badannya memang terlatih. Tapi kalau masyarakat umumnya itu banyak yang nggak sesuai dengan film, ya di Amerika juga. Ya, teman-teman yang luar biasa. Nah, saya ingin tanya, kapan terakhir Anda bersyukur ke salah satu tubuh Anda, teman-teman yang saya kalau sholat malam sendirian, habis sholat saya duduk selonjoran, saya pegang kepala saya ucapkan Alhamdulillah ya Allah, kepala saya sehat ya Allah. Karena sekali saja dia komplain, sarafnya dia marah, Anda langsung stres, teman-teman. Kaki nih yang ajak berdiri terus, pegang Alhamdulillah ya Allah, kaki saya sembuh. Kapan kita ucapkan syukur ke kaki-kaki Anda? Alhamdulillah ya Allah, dada saya sehat ya, teman-teman luar biasa ya. Coba tangannya sekarang ke atas, tangannya ke atas, ini pegang rambutnya, kepalanya ya. Dan kita sentuh dengan sadar, ucapkan Alhamdulillah ya Allah, ya saya sehat, kepala saya sehat ya. Lagi, nah sekarang yang ada penyakit tertentu ya, sentuh daerah tertentunya dan ucapkan Alhamdulillah ya Allah, saya sehat. Amin ya, teman-teman luar biasa. Dan biarkan saraf-saraf yang mati diganti oleh saraf-saraf yang sehat ya, teman-teman yang kulit. Jangan ya kebalikannya, biar kelihatan sakit malah tempel koyo, betul ya? Biar kelihatan orang dia sakit ya. Yang keempat, saya bahagia jika saya pintar. Di bab ini ya, bagaimana kalau dia nggak pintar, orang biasa-biasa aja ya, sahabat-sahabat yang luar biasa. Padahal kalau pintar syarat sukses ya sulit, sementara syarat sukses adalah tekun, bukan pintar, teman-teman yang luar. Kalau pintar harus pasti sukses ya, teman-teman luar biasa. Yang kelima, saya bahagia jika saya dicintai. Bagaimana kalau kemudian ya hari ini rumah tangganya sedang ada ujian, sedang disakiti, bagaimana kalau kemudian merasa kurang diperhatikan? Maka bahagia itu kan mulai bersyarat. Coba suami saya kayak suami kamu, perhatian banget, suami saya ini kurang banget ke saya, mulai hancurlah kebahagiaan, betul ya? Karena dia merasa bahwa kurang dia apa tadi? Dicintai ya. Yang keenam, ada yang mengatakan saya bahagia jika saya dicintai ya. Kemudian tadi yang menjabat ya. Kemudian yang ketujuh, saya bahagia jika saya dimaafkan. Kita berbuat salah, kita maaf ke seseorang, dianya nggak maafin kita. Rasanya tuh nggak bahagia banget gitu. Tugas Anda adalah meminta maaf, ya mau dia maafin atau enggak itu haknya dia, teman-teman. Jadi ya kita minta maaf, teman-teman ya. Kedelapan, saya bahagia jika saya bekerja di perusahaan besar. Bagaimana kalau usahanya cuma di rolling di depan rumah, pakainya apa? Etalase doang, jaga pulsa, betul ya? Tiap hari coba saya PNS, coba saya kerja di Indomaret, coba saya kerja ini, tiap hari cuma nyatet nomor-nomor terus ya.
sudah kerjaannya kayak gitu makin menderita teman-teman yang duit ya. Yang ke-9, saya bahagia jika saya punya anak atau punya keturunan ya. Kemudian yang ke-10, saya bahagia jika tidak ada masalah. Hidupnya kayaknya nggak ada masalah ya. Ternyata selalu ada masalah. Yang 11, yang terakhir, saya bahagia jika saya sehat. Jika saya sehat. Bagaimana kalau kena sakit? Bagaimana jika punya COVID, corona? Teman saya ada dari 5 orang yang kena corona ini, COVID ini. Infeksi kemarin ada 2 orang juga. Tapi kabar baiknya sembuh. Waktu teman saya kena COVID, dia nelfon saya, langsung saya kasih rumus 3S dalam pelatihan 21 Days. Ya, saya bilang ya ke dia, praktekkan ya. S pertama, selalu bahagia tanpa syarat. Kedua, sedekah dengan bahagia. Ketiga, selalu afirmasi bahagia. Saya bilang ke orang yang kena COVID, saya telepon, bisa nggak bayangkan kamu sehat itu? Karena banyak orang sakit membayangkan dirinya sakit. Bisa nggak bayangkan kamu keluar dari rumah sakit dan sehat dengan anak-anak kamu? Setiap hari bayangkan itu. Sulit Pak, tiap hari ada orang meninggal Pak, ada peti di depan saya Pak. Bisa nggak, saya tanya, bisa nggak bayangkan itu? Teman saya di Cirebon kemarin ada yang webinarnya, ya bisa nggak bayangkan? Saya pikir yang meninggal COVID usia 60 tahun, ternyata yang sebelah saya 20 tahun Pak. Ya, udah ucapkan ya bahagia itu teman-teman. Ya, bahkan Ibu Sina membuat tulisan dalam kitabnya bahwa kegembiraan adalah separuh dari kesembuhan teman-teman. Setengah sembuh itu karena gembira. Waktu teman saya, Tung Desemwari ini kena corona, kita komunikasi dan saya memberitahu hal yang sama. Milikilah hati yang gembira. Caranya ketemu suster, ketemu ini tawa, nyapa, office boy, nyapa, keliling rumah, di sana terus, gembira terus. Kemudian dokter bilang, Anda kayaknya nggak mungkin lama langsung keluar dari rumah sakit ini. Karena dia gembira teman-teman, luar biasa. Dan gembira ini ya imun yang luar biasa kan. Jadi sahabat-sahabat yang murid, maka Nabi Ayub alaihissalam ketika dapat penyakit malah dia gembira teman-teman. Dia jaga kegembiraan. Sahabat-sahabat yang luar biasa. Teman saya sakitnya adalah migrain, tapi perasaannya itu sakit seluruh dunia. Dia tempel koyo ya, jalannya auranya aura apa? Kasihan. Sampai tetangga bilang, kenapa tuh muka sakit ya? Iya. Orang kedua sakit ya? Iya. Ketiga sakit ya? Iya. Sakit ya? Iya. Lama-lama lebih dari 10 orang bilang dia sakit. Dan makin sakit beneran ya. Aduh, mana gua sakit gitu. Maka teman-teman, suasana COVID ini lagi di rumah masing-masing, maka mentransfer perasaan sehat bahagia. Amin ya. Teman-teman, luar biasa lagi sakit, pilek lagi sakit apapun, ucapkan saya sehat ya, saya bahagia teman-teman yang luar biasa. Sahabat-sahabat yang great ya teman-teman. Tadi 3S ya bocorannya. S pertama sikap bahagia tanpa syarat. S yang kedua adalah sedekah dengan bahagia ya. Dan S yang ketiga adalah selalu afirmasi positif ya teman-teman yang great, sahabat-sahabat yang luar biasa. Dan dilakukan selama 21 hari ya. Anda nanti bisa ikut di hari Kamis besok ini, tanggal berapa tuh Kamis ya. Silakan boleh gabung tapi online ya.